Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelayanan penyakit akibat kerja, terdapat 7 langkah diagnosis penyakit akibat kerja. Yang pertama adalah penegakan diagnosis klinis. Langkah ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, anamnesis atau wawancara dengan pekerja untuk mengetahui informasi mengenai penyakit atau keluhan yang diderita oleh pekerja. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Yang ketiga, pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan khusus apabila diperlukan. Langkah kedua, yaitu menentukan pajanan yang dialami di tempat kerja. Informasi mengenai pajanan didapat dari anamnesis pekerjaan dan pajanan yang mencakup deskripsi semua pekerjaan secara kronologis, periode waktu melakukan masing-masing pekerjaan, apa yang diproduksi, bahan yang digunakan, cara kerja, riwayat kecelakaan kerja, dan pemakaian alat pelindung diri. Selain itu, untuk memperkuat informasi bisa dengan menambahkan data MSDS dari bahan yang digunakan atau catatan perusahaan mengenai penempatan pekerja tersebut. Pada kasus ini, pekerja telah melakukan pekerjaan mengoleskan lem pada sepatu selama 10 tahun. Lama jam kerja adalah 8 jam per hari. Pekerja menggunakan kuas dan terkadang menggunakan jari tangan saat mengelem. Selain itu, pekerja tersebut juga tidak menggunakan APD, baik sarung tangan maupun masker, saat melakukan pekerjaannya. Langkah ketiga yaitu menentukan hubungan pajanan dengan diagnosis klinis. Hubungan ini harus berdasarkan hasil penelitian epidemiologis yang pernah dilakukan atau evidence-based. Identifikasi hubungan antara pajanan dan penyakit dilakukan dengan mengkaji referensi yang ada serta perlu dilihat dari waktu timbulnya gejala atau terjadinya penyakit. Apabila belum ada bukti hubungan suatu pajanan dengan suatu penyakit, maka diagnosis PAK tidak dapat ditegakkan. Langkah keempat, yaitu menentukan besarnya pajanan. Apakah pajanan yang dialami cukup besar sehingga dapat menimbulkan PAK tersebut? Cukup besarnya suatu pajanan dapat dinilai secara kualitatif dan kuantitatif. Penilaian kualitatif yaitu dengan pengamatan mengenai cara kerja, proses kerja, dan bagaimana lingkungan kerja, serta memperhitungkan berapa lama pekerja sudah terpajan. Sedangkan penilaian kuantitatif dapat menggunakan data pengukuran lingkungan kerja atau data monitoring biologis yang ada. Pada kasus ini, data pengukuran benzen di industri sebesar 1 ppm, sedangkan menurut Perpernaker nomor 5 tahun 2018, kadar benzen di udara memiliki NAB 0,5 mg per meter kubik atau 0,0005 ppm. Langkah 5 yaitu menentukan faktor individu yang berperan. Faktor individu yang berperan adalah riwayat atopi atau alergi, riwayat dalam keluarga, jenis kelamin, usia, kebiasaan, dan penyakit penyerta. Adanya faktor individu tidak berarti diagnosa PAK menjadi batal, namun diperlukan untuk menilai seberapa besar faktor individu tersebut ikut berperan. Dalam kasus ini, pekerja berjenis kelamin perempuan dengan usia 40 tahun tidak memiliki penyakit penyerta. Langkah 6 yaitu menentukan pajanan di luar tempat kerja. Pajanan lain di luar faktor pekerjaan juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit yang sama, misalkan rokok, pajanan di rumah, hobi, kebiasaan, dan lain-lain. Atau adanya kemungkinan penyakit yang timbul disebabkan oleh pajanan yang sama di luar tempat kerja. Dalam kasus ini, setelah bekerja di industri tersebut, pekerja tidak ada pekerjaan lain, hanya sebagai ibu rumah tangga, dan anggota keluarga yang lain tidak ada yang menderita keluhan yang sama. Langkah terakhir yaitu menetapkan diagnosis PAK. Berdasarkan 6 langkah di atas, dibuat kesimpulan penyakit yang diderita oleh pekerja. Penyakit tersebut apakah termasuk dalam penyakit akibat kerja ataukah bukan? Diagnosis PAK dibuat apabila dari langkah-langkah di atas memang ada hubungan sebab akibat antara pajanan yang dialami dengan penyakit dan faktor pekerjaan merupakan faktor yang bermakna terhadap terjadinya penyakit
dan tidak dapat diabaikan meski ada faktor individu atau faktor lain yang ikut berperan terhadap timbulnya penyakit.